Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Dan tidak perlu lupa pula saya doakan semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani perkuliahan. Pada kali ini, pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Islam, kita akan membahas tentang esensi metode dalam filsafat Islam. Sahabat-sahabat semua, pendidikan adalah suatu peristiwa penyampaian atau proses transformasi. Dalam proses transformasi itu ada antara subjek, yaitu yang menyampaikan materi, dengan objek yang menerima materi. Terdapat hubungan komunikasi yang tentunya tidak dapat berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dalam suasana mengandung makna dan tujuan. Hubungan komunikasi tersebut dilakukan melalui kegiatan proses belajar mengajar. Ayat yang mengisyaratkan tentang makna Al-Quran yang menyangkut dengan metode pengajaran terdapat dalam surah Al-Maidah yang artinya, "Hai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang aku perintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikannya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Rasulullah SAW sebagaimana penerus Al-Quran bertugas untuk menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yang tentunya memiliki metode yang tepat dalam penyampaian. Ayat-ayat Al-Quran mengandung makna bahwa ada patokan fundamental tentang pendidikan di dalam Al-Quran. Hal ini dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu peristiwa komunikasi yang berlangsung dalam situasi dialogis antara subjek dan objek. Maka dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian metode, kemudian karakteristik metode, kemudian apa itu pendidikan Islam, kemudian dasar-dasar pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan metode dalam pendidikan Islam. Sahabat-sahabat semua, secara etimologi, metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta artinya adalah melalui, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, maka metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologis, metode sebagai prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan, suatu teknik mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan, dan ilmu yang merumuskan aturan-aturan tentang sesuatu. Saya akan coba mengutip pendapat dari Profesor Muhammad Atiyah Al-Abras dalam bukunya Ruh At-Tarbiyah wa Ta'alim. Ia mengatakan bahwa metode adalah jalan yang kita ikuti untuk memberi paham kepada murid-murid segala macam pelajaran. Dalam segala pelajaran, ia adalah rencana yang kita buat
untuk diri kita sebelum kita memasuki kelas, dan kita terapkan di dalam kelas itu sesudah kita memasukinya. Sedangkan menurut Profesor Ali Al-Jumbalati dan Abu Al-Fat At-Tawanisi mentafsirkan metode mengajar sebagai cara-cara yang diikuti oleh guru untuk menyampaikan maklumat ke otak para siswa. Nah, berangkat dari pendapat para ahli tersebut, pendidikan Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah metode, dan juga diperoleh melalui hadis Nabi Muhammad SAW dan diperkaya dengan tafsirnya. Dalam bahasa Arab, kata metode diungkapkan dalam berbagai macam kata. Terkadang digunakan kata at-tariqah. Kemudian ada yang mengatakan dengan al-manhaj atau al-wasilah. At-tariqah berarti jalan, kemudian al-manhaj berarti sistem, sedangkan al-wasilah berarti perantara atau mediator. Jadi, dalam bahasa Arab yang lebih dekat dengan metode adalah at-tariqah. Asal kata dari taraqa dengan bentuk pluralnya tara'iq, yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. At-tariqah itu merupakan perjalanan hidup, hal, mazhab, dan metode. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa pada tingkat penerapan metode yang digunakannya adalah metode talqin, diskusi, metode penugasan, bimbingan, dan metode lain. Metode talqin ini dilakukan dengan terlebih dahulu mendengarkan bacaan oleh salah seorang murid yang agak pandai, dan baru diikuti oleh murid yang lain. Langkah ini dalam sistem pendidikan modern dengan istilah tutor sebaya. Suatu sistem yang mencoba memanfaatkan peserta didik yang agak pandai untuk membantu temannya yang agak tertinggal. Nah, kemudian menggunakan metode diskusi untuk mendiskusikan suatu masalah yang sering dibaca di suatu kitab. Kemudian metode penugasan, yaitu menggunakan metode penugasan kepada anak didik. Anak didik diberikan tugas untuk mengulangi kembali mata pelajaran yang telah diberikan, untuk diulang kembali pada pertemuan berikutnya. Metode ini sangat diharapkan anak didik benar-benar menguasai materi yang sudah dipelajari. Selain itu, metode pemagangan. Dalam sistem ini, anak didik dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya dari ruang pendidikan. Metode ini digunakan bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya. Apakah ia mengambil spesialisasi pendidik atau spesialisasi kembali. Kemudian metode evaluasi. Metode evaluasi digunakan untuk mengecek kemampuan siswa dalam penguasaan ilmunya, atau sekaligus untuk mengecek kemampuan guru dalam mengajar anak didik. Dengan metode ini,
Anak didik dan guru terpacu dan sungguh-sungguh. Selanjutnya metode motivasi, yaitu berupa pujian yang tidak berlebihan, seperti seorang guru memberi tugas untuk membaca teks sebuah kitab di antara siswa. Ketika tidak ada seorang yang mengangkat tangan, dia akan menunjuk seorang di antara siswa. Ketika seorang siswa disuruh membaca dengan suara lantang, maka ia memberi pujian dan terkadang dengan membaca sebuah doa. Nah, selanjutnya itu adalah metode bimbingan dan tauladan. Metode bimbingan dan tauladan ini sangat melekat dalam dirinya sebagai seorang guru yang senantiasa memberi teladan bagi umat sekitar. Hal ini diperoleh dari ungkapan Abdurrahman dalam pendidikan Islam itu, yaitu dia berkata bahwa kiai banyak memberi teladan dan bimbingan kepada anak didik. Teladan dan bimbingan untuk disiplin melakukan sholat subuh sudah biasa baginya. Kiai langsung mengingatkan atau membangunkan anak didik untuk segera bersiap melaksanakan sholat subuh. Inilah metode dari metode bimbingan dan tauladan. Jadi dalam Islam itu banyak sekali metode-metode dalam pendidikan. Kita akan melihat karakteristik metode pendidikan Islam. Sahabat-sahabat semua, Islam sebagai sebuah diktum keilmiahan dengan Al-Quran dan hadis sebagai kode etik merupakan dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Dengan kata lain, ideologi pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, karakteristik pendidikan Islam adalah karakteristik Al-Quran dan hadis. Konsekuensi dari karakteristik pendidikan Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis adalah yang pertama, penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penekanan pada nilai-nilai akhlak. Yang ketiga, pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian. Yang keempat, pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Dalam kaitan dengan metode, kita akan melihat faktor yang mendasari aplikasi metode dalam operasionalisasi pendidikan Islam. Yang pertama itu adalah metode mengajar berdasarkan pada alat dan bahan-bahan yang digunakan padanya. Kemudian metode yang didasarkan pada arah yang diikutinya dalam menggunakan fakta. Yang ketiga, metode yang berdasarkan pada penyusunan bidang studi. Yang keempat, metode yang berdasar pada tujuan yang dituju oleh pendidik. Yang kelima, metode yang berdasar pada tujuan siswa. Yang keenam, metode yang berdasar pada hubungan timbal balik antara guru dan murid. Selanjutnya, metode yang berdasar pada timbal balik antara murid. Kemudian metode yang berdasar pada keturutsertaan para murid. Kemudian metode kebebasan berpikir. Kemudian metode yang berdasar pada cara yang digunakan dalam ulangan dan penilaian. Dan selanjutnya itu adalah metode yang berdasar pada indera luar. Kemudian dasar-dasar pertimbangan penggunaan metode dalam filsafat pendidikan Islam. Sebagaimana dalam Islam mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan haruslah menggunakan ilmu yang kita miliki sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula bahwa penggunaan metode dalam pendidikan Islam juga memiliki beberapa pertimbangan yang harus diikuti. Ada beberapa maslahat yang harus dipenuhi dalam menggunakan metode, seperti maslahat agama, akal, usia peserta didik, dan lain sebagainya. Adapun prinsip-prinsip metodologis yang dijadikan landasan psikologis yang memperlancar proses pendidikan Islam sesuai dengan ajaran Islam, yang pertama itu adalah prinsip memberikan suasana kegembiraan. Yang kedua, prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. Kemudian prinsip kebersamaan, kemudian prinsip prasyarat, prinsip komunikasi terbuka, prinsip pemberian pengetahuan baru, kemudian prinsip memberikan perilaku yang baik, kemudian prinsip yang praktek yang aktif, serta prinsip kasih sayang dan pembinaan pada anak didik. Dalam tataran praktikal, suatu hal yang harus kita ingat oleh semua pendidik adalah bahwa tidak satu pun dari metode di atas yang bisa digunakan untuk semua bahan dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus bisa memilah dan memilih metode mana yang sesuai dengan materi dan keadaan. Karena tidak semua metode itu bisa digunakan di semua tempat dan di semua kegiatan. Selanjutnya kita akan melihat metode-metode pendidikan Islam. Dari beberapa metode yang telah kita sampaikan di awal, kita akan melihat metode-metode dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah metode teladan. Nah, metode keteladanan merupakan metode yang paling berpengaruh dalam mendidik peserta didik, khususnya dalam hal pembentukan kepribadian. Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi para umatnya. Keteladanan itu terlihat dari setiap perilaku yang ditampilkan oleh Rasulullah, sehingga Allah pun memujinya dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Nah, selain kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran juga menjelaskan bahwa keteladanan itu ada pada diri Nabi Ibrahim. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat julukan Khalilullah ini juga dapat dilihat dari kepribadiannya yang mulia dalam mendidik kaumnya agar menegakkan agama tauhid. Bahkan metode keteladanan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya Ismail, sehingga menjadi anak yang soleh lagi alim. Kemudian kita akan coba melihat metode ceramah ya. Metode ceramah merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam proses pendidikan. Meskipun metode lain dipakai, tetapi metode itu selalu dikombinasikan dengan metode ceramah. Al-Quran juga mengisyaratkan adanya metode ceramah. Menurut Abu Din Nata, metode ini disebut Al-Quran dengan kata khutbah, kata tablik. Nah, metode ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengajak dan mendidik kaumnya ke jalan yang benar. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67. Ayat tersebut menjelaskan bahwa metode pengajaran yang digunakan Rasulullah SAW dalam menyampaikan apa yang telah Allah ajarkan kepadanya untuk disampaikan bagi umatnya. Metode pengajaran ini berkaitan erat dengan sifat Nabi, yaitu tablik, yang menyampaikan pesan yang berasal dari Allah demi kebaikan manusia. Ungkapan
balik dalam ayat ini mengandung makna menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya manusia secara tepat arah dengan menggunakan agar mau mengikuti arahannya. Kemudian selanjutnya itu adalah metode nasihat. Nah, metode nasihat merupakan penyampaian kata-kata yang menyentuh hati dan disertai dengan keteladanan. Dengan demikian, metode ini memadukan antara metode ceramah dengan keteladanan. Namun lebih diarahkan kepada bahasa hati, tetapi bisa disampaikan dengan pendekatan rasional. Kemudian selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi juga mendapat perhatian dalam Al-Quran seperti dalam surah Ali Imran ayat 153. Dijelaskan dalam ayat ini agar kita mengajar anak didik dengan cara bermusyawarah atau diskusi dengan sikap lemah lembut, penuh kasih sayang, dan secara tulus dan ikhlas. Kemudian selanjutnya adalah metode targhib dan tarhib. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran, dapat didefinisikan bahwa targhib adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Namun penundaan itu bersifat pasti, baik, murni, dan dilakukan melalui amal soleh, yaitu pencegahan diri dari kelezatan yang membahayakan. Sementara tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, kedua, dalam metode ilmu modern, tarhib dikenal dengan istilah reward yang berarti ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang merupakan salah satu alat pendidikan dalam bentuk reinforcement yang positif sekaligus sebagai motivasi yang baik. Sedangkan tarhib dikenal juga dengan istilah punishment, hukuman atau sanksi bagi bentuk reinforcement yang negatif. Tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak, bisa menjadi metode pendidikan yang baik. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat pendidikan dengan adat kebiasaan. Maksud dari pendidikan dengan adat kebiasaan adalah menciptakan lingkungan kondusif yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan. Dengan jalan melatih anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji dengan perbuatan-perbuatan baik tersebut menjadi suatu kebiasaan bagi anak. Seperti sholat berjamaah, latihan baca Al-Quran, bersikap sopan santun terhadap orang lain, menghormati orang lebih tua, dan lain sebagainya. Kemudian metode selanjutnya itu adalah metode perumpamaan. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177 yang artinya, dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan sepertinya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia juga mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Sahabat-sahabat semua, kemudian kita akan melihat pendidikan dengan memberi perhatian. Memberikan perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan, dan senantiasa mengikuti perkembangan anak-anak dalam pembinaan akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial. Di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan
daya hasil ilmiah. Orang tua hendaknya memberikan perhatian kepada anak dalam hal pemberian nafkah yang wajib. Misalnya makanan yang halal, tempat tinggal yang sehat, pakaian yang pantas, sehingga jasmani tidak mudah terkena penyakit. Selain itu, anak juga diperhatikan dari segi keimanan, akhlak, ilmu pengetahuan, pergaulan dengan orang lain, dan segala sesuatu. Perhatian di sini juga bisa dipahami sebagai bentuk pengawasan orang tua terhadap anak. Oke, baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, demikianlah pengantar saya pada pertemuan esensi metode dalam perspektif filsafat pendidikan Islam ini. Semoga konten ini mampu memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat semua dan mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua lebih kritis lagi, khususnya dalam mempelajari tentang esensi metode dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Saya Ijus Indrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Temilahan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.